Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang wind energy atau energi angin dengan dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan STMT. Kelompok 2 memiliki 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Tasya dengan NIM 2133887. Selanjutnya ada Arwialdi dengan NIM 2233841. Dan yang terakhir Fadlur Rahman dengan NIM 2233811. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu energi angin. Energi angin ini bersumber dari alam kita, yang merupakan energi yang dimanfaatkan sebagai potensi untuk listrik. Energi angin ini sangat berdampak positif bagi lingkungan karena dia tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dia tidak menghasilkan CO2 dalam proses produksi energi listrik oleh turbin itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya energi angin. Energi angin ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar fosil dapat dikurangi. Di sini di mana energi angin ini tidak menghasilkan CO2, CH4 atau metana, dan nitrogen oksida atau N2O yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil itu sendiri. Penggunaan PLTA dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Energi angin itu dapat dikonversi menjadi energi kinetik. Energi angin dihasilkan dari gerakan angin yang dapat diubah menjadi energi listrik, di mana dilakukan dari bila-bila turbin yang digerakkan oleh angin yang berputar sehingga memutar poros turbin yang terhubung dengan generator listrik. Generator listrik akan mengubah energi mekanik itu menjadi energi listrik. Selanjutnya, di sini ada energi kinetik angin, di mana EK sama dengan 0,5 dikali M dikali V kuadrat. M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan udara dengan satuan meter per sekon. Untuk menghitung massa udara, kita dapat menghitungnya dengan rumus laju massa angin per detik. M sama dengan rho AV. A adalah luasan rotor turbin yang terkena angin, atau VR kuadrat. R jari-jari rotor, rho massa jenis udara. Dengan mensubstitusikan rumus M ke dalam EK, di mana M tadi adalah rho A dikali V, dan EK adalah 0,5 mV kuadrat. Lalu dimasukkan, sehingga didapat setengah dikali rho A V pangkat 3. Persamaan perhitungan potensi turbin angin, dengan P sama dengan setengah rho A V pangkat 3 CP kali N. Rho di sini adalah densitas udara sekitar 1,225 kg per meter pangkat 3 pada permukaan laut. A adalah luas penampang turbin. Misal, untuk turbin dengan panjang bilah 10 meter, itu dengan kita masukkan ke dalam rumusnya A sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 314 meter kuadrat. P adalah koefisien daya sekitar 0,4 sampai 0,5 untuk turbin modern. N adalah efisiensi keseluruhan dari sistem turbin. Misalnya, itu efisiensinya ada 85%. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arwi. Kepada Arwi, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita akan membahas komponen utama dari turbin dan fungsinya. Yang pertama ada baling-baling atau sudu. Memiliki fungsi menerima energi kinetik dari angin dan merubahnya menjadi energi mekanik pada perputaran poros penggerak. Yang kedua ada rotor hub.
Rotor hub memiliki fungsi menghubungkan sudu dengan shaft poros utama rotor. Yang ketiga ada control pitch sudu. Adalah salah satu tipe rotor dengan sudu terpasang variabel yang dapat dirubah sudut serangnya dengan mengatur posisi sudut serang sudu terhadap arah angin bertiup. Yang keempat ada rem dan kopling. Rem berfungsi untuk menghentikan putaran poros rotor yang bertujuan untuk keamanan atau pada saat dilakukan perbaikan, maintenance. Sedangkan kopling sendiri berfungsi untuk memindahkan daya poros ke transmisi gearbox atau langsung ke generator dengan meredam getaran dari poros rotor serta sebagai salah satu sarana meluruskan sambungan atau alignment. Yang kelima ada poros rotor putaran rendah. Memiliki fungsi untuk mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit. Yang keenam ada transmisi. Transmisi pada umumnya di turbin ini memiliki fungsi untuk memindahkan daya dari rotor ke generator dengan dipercepat putarannya. Yang ketujuh ada generator. Generator sendiri berfungsi untuk mengubah energi kinetik atau energi gerak atau energi mekanik tersebut yang putaran pada poros penggerak menjadi energi listrik. Yang kedelapan ada kontrol yawing. Kontrol yawing ini di sini berfungsi menerima input dari sensor anemometer, yaitu mendeteksi kecepatan angin, dan wind direction, yaitu mendeteksi perubahan arah angin, dan memberikan komando kepada motor servo untuk membelokkan arah shaft turbin dan memberikan inputan kepada control pitch. Yang kesembilan ada anemometer sensor. Anemometer sensor ini berfungsi untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar akibat hembusan angin yang terlalu tinggi, yang melebihi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada 10 wind direction sensor. Wind direction sensor sendiri memiliki fungsi untuk mendeteksi perubahan arah angin sebagai inputan kepada sistem kontrol untuk mengendalikan operasional pada kondisi optimum. Yang ke-11 ada nacelle. Fungsi nacelle adalah untuk menempatkan dan melindungi komponen-komponen turbin angin seperti generator, gearbox, kopling, rem, kontrol, dan sistem geleng atau yawing system. Yang ke-12 ada poros rotor putaran tinggi. Memiliki fungsi untuk memindahkan daya dari gearbox ke generator. Yang ke-13 ada roda gigi sistem geleng atau yaw drive. Yaw drive adalah untuk menempatkan komponen turbin angin yang berada di atas menara menghadap optimal terhadap arah angin bertiup mengikuti perubahan arah angin. Yaw drive ini juga berfungsi mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. Kemudian ada 14 ada motor servo atau yaw motor. Memiliki fungsi untuk menggerakkan yaw drive untuk menempatkan komponen turbin angin yang berada di atas menara menghadap optimal terhadap arah angin bertiup. Dan ini mengikuti arah angin yang datang. Nomor 15 ada menara atau tower. Menara merupakan tiang penyangga yang berfungsi untuk menopang rotor, nacelle, dan semua komponen turbin angin yang berada di atasnya. Nomor 16 ada ekor pengarah atau tail fan. Memiliki fungsi untuk membelokkan posisi rotor terhadap arah datangnya angin. Untuk mengoptimalkan operasional dan mengamankan dari putaran lebih apabila kecepatan angin telah melebihi kecepatan cutout dari turbin angin tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis turbin angin. Yang pertama adalah turbin angin horizontal axis.
Yaitu turbin angin berdasarkan sumbu horizontal adalah turbin angin yang mempunyai sumbu rotasi rotornya secara paralel terhadap permukaan tanah. Turbin angin ini memiliki poros utama serta generator listrik di puncak menara, kemudian diarahkan ke arah datangnya angin sehingga energi angin dimanfaatkan dengan baik. Dengan prinsip aerodinamis pada turbin angin horizontal, gaya lift lebih besar dibandingkan dengan gaya drag, sehingga blade turbin ini memanfaatkan gaya lift. Ada di sini ada contoh beberapa turbin angin horizontal axis. Yang pertama adalah turbin angin single blade, yang kedua adalah turbin angin double blade, yang ketiga adalah turbin angin three blade, dan keempat ini adalah turbin angin horizontal axis yang multi blade atau banyak blade-nya. Kemudian kelebihan dan kekurangan turbin angin horizontal axis ini adalah kelebihan yang pertama adalah kelebihannya dasar menara yang tinggi memperbolehkan akses ke angin itu lebih kuat di tempat yang memiliki geseran angin antara dua titik yang jaraknya relatif dekat dalam atmosfer bumi. Cuman ada kekurangannya. Turbin angin horizontal axis ini memiliki kekurangan yang pertama yaitu menara yang tinggi ini serta bilah yang panjang sulit diangkut dan juga memerlukan biaya yang besar untuk pemasangannya. Turbin angin horizontal axis ini juga sulit dipasang dan harus membutuhkan derek untuk memasangnya. Konstruksi menara yang lebih besar mempengaruhi radar airford serta merintangi jangkauan pandangan dan mengganggu penampilan landscape dari turbin tersebut. Yang kedua ada turbin angin vertical axis. Turbin angin vertical axis memiliki poros atau sumbu rotor utama yang disusun tegak lurus. Kelebihan utama susunan ini adalah turbin tidak harus diarahkan ke angin agar menjadi efektif. Kelebihan ini sangat berguna ditempatkan di tempat-tempat yang arah anginnya sangat bervariasi. Seperti di Indonesia sendiri, arah kecepatan angin itu sangat bervariasi. Turbin angin vertical axis ini mampu mendayahgunakan angin dari berbagai arah. Di sini ada beberapa bentuk turbin angin sumbu vertikal. Yang pertama yaitu Saponius, yang kedua ini multi-blade Saponius, yang ketiga ada flat sail, yang keempat ada cuff, yang kelima ini ada Darius, yang keenam ini Adarius, yang ketujuh ini adalah Gromil, yang keempat ini adalah turbin. Tapi saya umum melihatnya yang ini, yang turbin. Kelebihan dan kekurangan turbin angin vertical axis ini adalah kelebihan yang pertama tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Yang kedua memiliki wilayah tiupan yang lebih besar untuk diameter tertentu daripada wilayah tiupan membentuk lingkaran turbin angin sumbu horizontal. Turbin angin sumbu vertikal ini tidak harus diubah posisinya jika arah angin itu berubah. Namun ada beberapa kekurangan turbin angin vertical axis. Yang pertama yaitu memproduksi energi hanya 50% dari efisiensi dari turbin tersebut. Kemudian turbin angin vertical axis ini tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang. Yang ketiga ada kebanyakan dari turbin vertical axis angin ini mempunyai torsi yang awalnya rendah dan membutuhkan energi untuk memulai putaran. Dan sebuah turbin angin vertical axis menggunakan kabel untuk menyanggahnya, sehingga memberikan tekanan pada bantalan dasar karena semua berat rotor dibebankan pada bantalan. Kabel yang dikaitkan ke puncak bantalan meningkatkan daya dorong ke bawah saat angin bertiup. Yang ketiga ada turbin angin helikal. Turbin angin helikal merupakan turbin angin terbaru yang bersudut heliks sedemikian sehingga disebut juga dengan turbin helikal. Turbin helikal sendiri menghasilkan daya keluaran yang lebih besar. Bentuk heliks dipilih karena secara teori dapat memberikan total torsi yang lebih besar dan lebih seimbang daripada sudut turbin Darius. Dengan kata lain, turbin helikal hanya membutuhkan kecepatan minimum yang relatif rendah untuk mengakselerasikan dan memberinya daya yang besar.
Turbin angin helikal terdiri dari 3 bilah airfoil yang dipasang pada poros rotor vertikal. Bilah-bilah ini berputar ke bawah dan memiliki putaran heliks yang biasanya sekitar 60 derajat dalam peningkatan 1 derajat. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya, turbin angin helikal ini dapat mulai berputar dan menghasilkan energi bahkan jika hanya ada sedikit angin. Berbeda dengan turbin angin vertikal axis yang memerlukan energi lebih untuk memulai awal perputaran. Kemudian keuntungan yang kedua, kelebihannya yaitu turbin angin helikal ini relatif lebih senyap dibandingkan jenis turbin angin lainnya. Yang ketiga, turbin angin helikal dapat dinyalakan hampir tanpa angin sama sekali. Yang keempat, fleksibilitas turbin angin helikal ini lebih besar dalam penerapannya. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu energi listrik yang dihasilkan minim karena turbin tidak berputar secara normal. Yang kedua, desain sudu yang kurang optimal sehingga tidak dapat memaksimalkan konversi energi angin menjadi energi kinetik rotasi. Yang ketiga, ada skalabilitasnya terbatas. Kemudian kita masuk teknologi dan komponen. Yang pertama, teknologi blade atau bilah. Turbin angin menggunakan blade yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dengan menggunakan material komposit. Material komposit seperti resin epoksi, fiberglass, dan serat kelapa digunakan karena mereka memberikan kekuatan dan ketahanan yang besar, yang baik, sambil dia itu memiliki berat yang ringan. Berikut ada beberapa tabel pengaturan sudut alirannya. Yang pertama itu radial distance atau jenisnya atau blade tip R sama dengan 0. Dengan wind speed-nya 60 meter per second, flow angle-nya 6, dan pitch adjustment-nya 0,7. Yang kedua ada 0,8 R. Wind speed-nya 48, flow angle-nya 7, dan pitch adjustment-nya 1,7. Yang ketiga ada 0,6 R dengan wind speed-nya 36, flow angle-nya 9, dan pitch adjustment-nya 3,7. Yang keempat ada 0,4 R dengan wind speed 26, flow angle-nya 14, dan pitch adjustment-nya 8,7. Yang terakhir ada 0,2 R dengan wind speed 12 meter per second, flow angle-nya ada di 27, dan pitch adjustment-nya 21,7. Kemudian gearbox dan generator. Gearbox sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan kecepatan rotasi bilah turbin sehingga energi mekanik yang dihasilkan dapat diubah menjadi energi listrik yang lebih efektif. Untuk sementara gearbox ini terdiri dari sepasang roda gigi, 2 poros, 4 bantalan, dan 2 pasak. Rasio kecepatan gearbox biasanya sekitar 5-10 untuk meningkatkan kecepatan dari 20-50 rpm menjadi 1000-1500 rpm yang dibutuhkan oleh generator. Generator terletak di dalam nacelle dan mengubah energi kinetik yang dihasilkan oleh rotor menjadi energi listrik. Generator biasanya menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan arus listrik. Baik itu biasanya energi listrik yang dihasilkan oleh generator berupa arus bolak-balik AC yang kemudian diubah menjadi arus searah DC atau menyesuaikan tegangan dan frekuensi agar sesuai dengan grid listrik menggunakan konversi daya. Yang ketiga ada sistem kontrol dan monitoring. Sistem kontrol turbin ini berfungsi untuk mengatur sudut bilah dan arah angin. Sistem ini menggunakan pengaturan pitch dan yaw untuk menjaga stabilitas dinamis dan operasi yang andal di berbagai jenis angin termasuk turbulensi. Sedangkan teknologi monitoring digunakan untuk memantau kinerja dan kesehatan turbin. Sensor seperti wind vane dan anemometer digunakan untuk memantau arah dan kecepatan angin. Kemudian kita masuk di aplikasi dan instalisasi turbin. Penentuan lokasi untuk turbin sendiri sangat penting dan harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk itu kecepatan angin dan kondisi lingkungan. Lokasi yang ideal biasanya memiliki kecepatan angin rata-rata 6-7 meter per second untuk memastikan efisiensi maksimum. Area dengan ketinggian lebih tinggi atau lokasi terbuka seperti tepi pantai atau puncak bukit sering kali menjadi pilihan utama
dan pilihan yang baik karena memiliki aliran angin yang lebih konsisten dan kuat. Ada dua jenis instalisasi turbin. Yang pertama yaitu instalisasi onshore, di mana turbin dipasang di darat, biasanya di area pedesaan atau daerah dekat pantai. Ini adalah jenis instalasi yang paling umum dan lebih mudah diakses untuk pemeliharaannya. Yang tipe kedua ada instalasi offshore, di mana turbin dipasang di laut, biasanya di area yang jauh dari pantai. Instalasi ini dapat memanfaatkan angin yang lebih kuat dan konsisten, meskipun biaya pemasangan dan pemeliharaannya sudah tentu lebih mahal dan lebih tinggi. Cara kasat matanya kita bisa melihat perbedaannya di sini. Biasanya turbin di onshore ini lebih kecil untuk diameter biletnya, jangkauan biletnya dibandingkan offshore. Dan listrik yang dihasilkan pun lebih tinggi offshore karena dia bisa mencapai 17 megawatt kapasitasnya. Kemudian kita masuk di aplikasi energi, kita masuk di kinerja dan efisiensi turbin. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja itu yaitu kecepatan angin dan musim. Yang kedua ada kepadatan dan suhu. Yang ketiga ada ketinggian atau ketinggian hub. Yang keempat ada diameter sudut-sudut putar turbin. Yang kelima ada kontrol pitch dan yaw. Yang keenam ada penahan turbin di peternakannya. Penataan turbin di peternakannya. Ketujuh ada keandalan dan pemeliharaan. Untuk peningkatan efisiensi, biasanya dimulai dari desain bilet. Desain bilet dengan material komposit dan desain aerodinamis yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi energi yang ditangkap oleh turbin. Kemudian di sistem kontrol. Kontrol pitch dan yaw yang dioptimalkan memungkinkan turbin angin untuk menghasilkan tenaga pada berbagai kecepatan angin. Kemudian ada teknologi pemantauan. Teknologi monitoring yang canggih dapat memantau kinerja dan kesehatan turbin dengan lebih akurat, memungkinkan perbaikan yang lebih efektif. Selain daripada yang tiga tadi, ada lagi metode untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja turbin. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dengan kecepatan angin rata-rata minimal 6-7 meter per sekon dan ketinggian yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi turbin angin. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dengan kepadatan udara dan suhu udara juga akan mempengaruhi efisiensi turbin angin. Variasi kepadatan udara dan suhu harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan koefisien daya dan sistem pendingin yang tepat. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala yang pertama yaitu aspek kompetisi biaya. Tenaga angin harus bersaing dengan sumber energi biaya rendah lainnya saat membandingkan biaya energi yang terkait dengan pembangkit listrik baru. Proyek tenaga angin dan surya kini lebih kompetitif secara ekonomis daripada fasilitas gas, panas bumi, batu bara, dan yang lainnya. Aspek yang kedua yaitu aspek lokasi dan infrastruktur. Lokasi pembangkit listrik tenaga angin ideal seringkali berada di lokasi terpencil. Tantangan ini yaitu tentang pemasangan harus diatasi untuk menyalurkan listrik dari lokasi terpencil ke daerah perkotaan. Selanjutnya yaitu aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan dan estetika. Turbin angin menghasilkan kebisingan yang dapat mengganggu dan mengubah dampak estetika visual yang dapat mengubah estetika lingkungan. Turbin angin memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional lainnya. Akan tetapi ada kekhawatiran serupa terhadap kebisingan dan yang dihasilkan oleh bilah turbin yang memiliki dampak visual terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu aspek satwa liar.
Pembangkit listrik tenaga angin berpotensi memiliki dampak negatif pada satwa liar setempat, meskipun proyek pembangkit listrik tenaga angin memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan pembangkit energi listrik konvensional lainnya. Baiklah, materi selanjutnya, potensi angin di Indonesia. Ada beberapa potensi angin di Indonesia, yaitu yang pertama di wilayah Sumatera Barat dengan kecepatan angin rata-rata 3-6 meter per sekon dengan potensi energinya yaitu lebih kurang 70-100 megawatt. Yaitu yang kedua Jawa Barat dengan kecepatan angin rata-rata 4-60 dengan potensi energi melebihi dari yaitu kurang lebih 600 megawatt. Yang ketiga NTT Timur, kecepatan angin rata-rata 6-7 dengan potensi energi lebih kurang 1200 megawatt. Yang keempat yaitu NTB Timur dengan kecepatan angin rata-rata 5-7 meter per sekon dengan potensi energi lebih kurang dari 700 megawatt. Dan yang terakhir yaitu ada Sulawesi Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 4-6 meter per sekon. Potensi energinya yaitu lebih kurang 800 megawatt. Potensi angin di kampus kita yaitu kampus UNP, pemasangan turbin angin vertikal axis di kampus Universitas Negeri Padang khususnya di Fakultas Teknik memungkinkan dengan potensi angin sedang. FAWT cocok karena efektif pada kecepatan angin rendah yaitu 2-6 meter per sekon, memiliki desain yang aman, tidak bising, dan dapat dipasang di area terbatas seperti atap gedung terpadu. Studi tambahan diperlukan untuk mengevaluasi arah angin dominan, efek bangunan sekitar, dan potensi listrik yang dihasilkan agar penerapannya optimal. Prospek masa depan dan inovasi. Inovasi teknologi. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam teknologi tenaga angin adalah peningkatan efisiensi turbin angin dengan kemajuan inovasi. Inovasi teknologi. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam teknologi tenaga angin adalah peningkatan efisiensi turbin angin. Dengan kemajuan dalam desain bilah dan sistem kontrol, turbin angin kini dapat menghasilkan lebih banyak listrik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Beberapa peraturan dan kebijakan utama yang mendukung adopsi teknologi energi angin di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbaru untuk menyediakan tenaga listrik. Masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam rangka memahami potensi dan tantangan teknologi energi angin, terdapat beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan. Kelebihan utama dari energi angin adalah sifat sebagai sumber energi terbaru yang bersih, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasionalnya, serta memiliki biaya operasional yang relatif rendah, serta insentif awal dan penggunaan turbin angin juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga meningkatkan keamanan energi. Namun terdapat juga kekurangan yang perlu diperhatikan seperti variabilitas dalam produksi energi yang tergantung pada kondisi cuaca dan lokasi, dampak lingkungan yang memungkinkan muncul dari instalasi turbin angin, serta biaya awal yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur meskipun biaya ini terus-menerus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.